kisah kali ini, saya ingin mengabadikan kisah mama saya dengan salah satu anak tetangga kami melalui channel saya ini. Karena cerita ini sangat membekas di hati saya dan adik-adik saya. Cerita dimulai ketika saya duduk di bangku SMA. Waktu itu ayah saya baru saja selesai membangun rumah sederhana impiannya. Alhamdulillah tetangga kami orangnya baik-baik. Salah satunya ada tetangga kami yang memiliki 2 orang anak perempuan yang bernama Tessa dan Cynthia. Saat itu Tessa duduk di bangku kelas 5 SD. Sedangkan adiknya, kalau saya tidak salah, waktu itu masih duduk di bangku kelas 1. Tessa anak yang sangat ramah, sedangkan Cynthia cenderung manja. Mama saya yang memang penyayang anak-anak, dalam waktu sekejap berhasil membuat Tessa dan Cynthia dekat padanya. Tessa punya kebiasaan unik. Setiap dia dan adiknya berangkat sekolah, mereka selalu melewati rumah kami. Kebetulan jarak sekolahnya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Dan setiap melewati rumah, Tessa tidak pernah absen memanggil mama saya sekedar pamitan. Saya ingat betul kalimatnya. Kalimatnya seperti ini. "Wak, Tessa pergi sekolah dulu ya. Assalamualaikum." Dan mama selalu menjawab, "Waalaikumsalam. Hati-hati ya, rajin-rajin di sekolah. Jaga adiknya." Dan dijawab Tessa dengan ucapan iya. Pun begitu pulang sekolah, Tessa akan melakukan hal yang sama. Sambil melewati pintu rumah kami, Tessa langsung dengan suara lantang bernada ceria berkata, "Tessa udah pulang, Wak." Dan mama pun menjawab, "Langsung ganti bajunya ya, biar gak kotor." Hal itu rutin dilakukan Tessa, sehingga menjadi kebiasaannya dan mama saya setiap harinya. Hingga suatu ketika, kami sekeluarga memutuskan pindah rumah. Jarak rumah baru kami dengan rumah Tessa tidaklah terlalu jauh, dan masih bisa ditempuh dengan menaiki angkutan umum. Kami pun berusaha menjaga tali silaturahmi dengan tetangga lama, dengan cara mendatangi rumah mereka di saat momen lebaran. Di rumah baru kami, mama sedang berjuang melawan penyakitnya, di mana mama sering mengalami demam batuk yang gak sembuh-sembuh. Sudah dibawa berobat kemana-mana, tapi belum sembuh juga. Yang bisa dilakukan ayah hanyalah berusaha mengobati mama gimana pun caranya. Suatu ketika, mama saya bercerita pada saya tentang mimpi yang dialaminya. Mimpinya sangat seram, sehingga mama pun merasa cemas. Dalam mimpinya, Tessa datang menemuinya. Keadaan Tessa sangat mengerikan. Tessa berlumuran cairan merah. Sambil menangis dan memegang kepalanya, Tessa berkata, "Wak, Tessa kecelakaan. Kepala Tessa bocor. Sakit kali lah, Wak." Mama bercerita dengan nada ketakutan. Ia takut terjadi sesuatu pada Tessa. Mimpinya terasa begitu nyata. Saya yang mendengarnya mencoba menenangkan mama dengan mengatakan itu cuma bunga tidur. Dan ternyata ucapan saya tidak terbukti. 2 hari kemudian, kami kedatangan salah satu tetangga lama yang memberi kami kabar duka cita. Tessa, Cynthia, dan ibunya mengalami kecelakaan saat akan pulang ke kampung karena ada acara pernikahan saudara. Yang membuat mama syok adalah saat tetangga lama kami tersebut menceritakan kondisi Tessa di saat kejadian. Kondisinya sama persis dengan Tessa yang ada di dalam mimpi. Saya bingung
bagaimana cara saya menjelaskan kondisi Tessa, karena keadaannya sangat mengenaskan. Intinya, penyebab kepala Tessa seperti itu karena sebatang besi, dan sesuatu yang ada di dalam tempurung kepalanya tidak sengaja terpegang oleh ibunya sendiri. Hal itu menyebabkan Tessa pergi selama-lamanya. Sedangkan kondisi Cynthia mengalami luka robek di bibirnya, dan sang ibu mengalami luka-luka. Mama yang mendengar itu langsung nangis dan tubuhnya gemetar. Mama tak menyangka Tessa sampai mendatanginya ke dunia mimpi mengenai apa yang telah dialaminya. Mama dan ayah pun datang ke rumah Tessa untuk menyampaikan rasa berduka cita. Saat itu Tessa meninggal di hari Sabtu. Sekitar 3 atau 4 hari kemudian, Mama kembali bermimpi aneh. Dalam mimpinya kali ini, Mama sedang berjalan bersama seorang gadis kecil. Tetapi wajahnya tidak bisa terlihat jelas, karena wajahnya ditutupi cahaya. Dalam mimpinya, Mama dan si gadis kecil berjalan sambil sesekali melewati genangan air. Hingga di suatu titik, mereka berdua dihadapkan dengan adanya sebuah air terjun. Lalu datanglah satu sosok kakek-kakek, membawa mama saya terbang ke atas air terjun. Lagi-lagi Mama bercerita pada saya. Jujur, saat itu perasaan saya campur aduk. Ada sedikit rasa khawatir mendengar mimpi beliau. Karena entah kenapa, saat itu saya merasa curiga. Sosok si gadis kecil itu adalah Tessa. Saya sempat takut Tessa mau menjemput mama saya. Apalagi Tessa meninggal di hari Sabtu, yang menurut sebagian orang, bila ada yang meninggal di hari Sabtu, biasanya pasti akan menjemput ajal yang lain. Saya tidak tahu apakah hal itu benar atau tidak. Tapi tepat di hari ke-10 Tessa meninggal, yaitu di hari Selasa, mama saya pun meninggal menyusul Tessa. Dan di saat pemakaman, keluarga Tessa datang ikut mengantarkan ke kuburan. Hal tidak terduga pun terjadi. Tanpa disengaja, posisi makam mama saya tepat berada di atas kuburan Tessa. Betapa bahagianya ibu Tessa mengetahui fakta makam Tessa berdekatan dengan makam mama saya. Ibu Tessa memeluk batu nisan mama. Beliau berkata sambil menangis, "Kak Ati, tolong jaga Tessa di sana ya." Setelahnya beliau memeluk batu nisan milik Tessa, lalu berkata, "Sekarang Tessa nggak sendirian, ada Wak Atik yang jagai Tessa." Ucapan ibu Tessa membuat semua orang jadi terharu. Ngomong-ngomong, Atik adalah nama panggilan mama saya, yang aslinya bernama Sukma Arwati. Sejak kejadian itu, entah kenapa kami sekeluarga merasa tidak ada gairah lagi untuk tinggal di Pekanbaru. Sehingga kami pun memutuskan pindah ke Medan hingga sekarang. Kabar terakhir yang saya dengar, ibu Tessa dikabarkan mengalami depresi, sehingga harus menjalani pengobatan. Soal bagaimana hasilnya, jujur saya tidak tahu. Dikarenakan kabar terakhir yang saya dengar adalah keluarga Tessa memutuskan pindah ke kampung halaman mereka. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya.